Silakan kami undang untuk moderator acara kita pada talkshow pada kali ini. Dia ini adalah seorang alumni SMK Negeri 1 Kelapa dan sekarang lagi menyelesaikan studinya di Universitas Bangka Belitung. Kita panggil Maulidan. Ya, silakan. Dia ini adalah BMKM Universitas Bangka Belitung. Ya, selamat datang kepada Maulidan. Gimana Maulidan? Mic-nya bisa? Cek. Oke. Ya, saya pengen nanya-nanya nih. Ya, boleh dong. Saya sebagai guru hari kamu kemarin, saya pernah ngajarnya enggak kira-kira kemarin? Oh, enggak, Pak. Enggak pernah. Enggak. Saya TPHP soalnya. Oh, gitu. Pengen nanya pengalaman kamu di BEM itu gimana, terus selama kuliah di Universitas Bangka Belitung seperti apa, dan juga kilas balik selama kamu di SMK Negeri 1 Kelapa dulu gimana? Ya saya pengen tahu gitu ya, boleh. Oke, baik. Untuk saat ini saya masih berkuliah di Universitas Bangka Belitung dan kebetulan juga saya bergabung di BEM, tepatnya di Kementerian Riset Data dan Ilmu Pengetahuan BMKM UBB, dan kebetulan juga saya sebagai menterinya. Sebelum ini juga jadi selama berkuliah saya bukan hanya sekedar kuliah saja, tapi mengikuti pelatihan soft skill dengan mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus. Baik, luar biasa ya ternyata pengalamannya walaupun masih kuliah ya luar biasa. Tentunya ini patut kita contoh untuk generasi penerus kita ya. Kami sebagai guru tentunya bangga ya, Maulidannya sangat bangga sekali bahwa ternyata alumni kami itu luar biasa kalau sudah di luar. Kemarin kami mengira mereka ini gimana, tapi ternyata setelah kami lihat ya, telah kami telusuri, ternyata alumni SMK Negeri 1 Kelapa ternyata hebat semua kalau sudah berkolaborasi di luar. Baik, tadi belum dijawab kilas balik untuk di SMK waktu mengenyam pendidikan di SMK 1 Kelapa itu seperti apa pengalamannya Maulidan? Yang paling saya sukai ketika saya sekolah di SMK yaitu praktikum, karena selesai praktikum saya pasti makan. Sudah. Ternyata luar biasa. Tentunya pengalaman kawan-kawan yang lainnya ya, pengalaman kawan-kawan kemenannya berbeda tentunya ya. Baik ya. Ini luar biasa. Gimana menurut kamu kegiatan kita pada hari ini, talk show serta ada job matching ini gimana menurut kamu Maulidan? Boleh share? Yang pastinya kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan lagi. Maksudnya jangan sampai stuck di sini. Tahun berikutnya itu harus tetap dilaksanakan, karena yang pastinya angka kebutuhan kerja itu akan semakin meningkat. Nah, dengan adanya fasilitas seperti ini yang disediakan oleh SMK Negeri 1 Kelapa, maka ini akan membantu terkhusus untuk alumni-alumni yang mencari kerja, karena terkhusus pada masa pandemi seperti ini, angka pengangguran, angka tenaga kerja itu pasti sangat meningkat gitu. Baik. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Maulidan dan SMK Negeri 1 Kelapa telah melaksanakan kegiatan job matching ini dengan baik. Baik. Kita langsung saja Maulidannya. Untuk acara kita nanti kamu pandu. Acaranya saya sudah selesai, sudah kelar. Kalau saya baik, saya undang ya pemateri kita pada siang hari ini. Ya silakan kita undang Ibu Ariska dari Staff Planning dan Coordination PT Tata Hamparan Eka Persada. Silakan Ibu. Ya selamat datang. Ya kasih tepuk tangan buat Ibu Ariska. Baik, untuk berikutnya kita panggil Bapak Ferdinand Hendrata Eskom, CEO PT Boleh Wiratama Indonesia. Sudah hadirkah? Belum hadir? Ya. Untuk berikutnya kami panggil Owner Johan Mobilindo dan Ketua HEMI Bapak Johan Pigario. Ya. Inilah pemateri untuk talkshow kita pada pagi hari ini atau menjelang siang. Ya silakan Mbak, selamat datang di SMK Negeri 1 Kelapa. Nanti dimohon untuk memberikan
materi-materi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan kami mengharapkan nantinya peserta talkshow-nya untuk kooperatif dan boleh menanya kepada narasumber, dan kita sambut kali ini ya untuk memandu acara talkshow Job Matching SMK Negeri 1 Kelapa pada hari ini tanggal 25 November 2020. Inilah dia Maulidan BMKM Universitas Bangka Belitung. Oke, baik. Tadi telah kita dengarkan beberapa pantun yang disampaikan oleh cabang dinas pendidikan Kabupaten Bangka Barat. Maka pada kesempatan kali ini untuk memulai kegiatan kita, saya juga akan mulai dengan pantun. Buah pinang terbelah dua, tak lagi utuh. Ucap salam pembuka kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya pada pagi hari ini senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman semua di sini, dengan Bang Johan. Saya panggil abang aja ya, biar berasa lebih muda. Sama Ayu Ariska. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya kita kenalan. Nama saya Muhammad Maulidan. Kebetulan saya juga alumni SMK Negeri 1 Kelapa, program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP, dan juga saya lulus tahun 2016 dari SMK. Kemudian untuk saat ini saya masih mengikuti studi di Universitas Bangka Belitung, dan kebetulan mengikuti organisasi BMKM UBB sebagai Menteri Riset Data dan Ilmu Pengetahuan. Baik, di sini pada pagi hari ini kita sudah kedatangan seharusnya 3 pemateri, namun pada kesempatan kali ini baru 2 yang hadir. Yang pertama itu ada Bang Johan Vigario, yaitu Wakil Bendahara Umum HIPMI, kemudian owner Johan Mobilindo dan Perumahan Alvero Green Residence. Benar Bang? Oke, siap. Kemudian yang kedua ada Ariska, Ayu Ariska. Beliau juga merupakan alumni SMK Negeri 1 Kelapa, tepatnya program studi agribisnis tanaman perkebunan, lulus tahun 2014. Jadi 2 tahun di atas saya. Dia sekarang bekerja di perusahaan sawit, yaitu PT TEP, PT Tata Hamparan Eka Persada, sebagai Staff Planning and Coordination. Dan juga satu lagi itu ada Ferdinand Hendrata Eskom, yaitu sebagai CEO PT Boleh Wiratama Indonesia. Namun ya, silakan selamat datang kepada Bang Momon. Oke, jadi kita di sini berbincang-bincang santai saja ya Bang. Selamat datang kepada Bang Momon. Silakan bergabung dengan kami di sini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita sangat mengapresiasi kegiatan job matching yang dilakukan SMK Negeri 1 Kelapa dengan tema kenali diri, gali potensi, lakukan hobi, karir, dan wirausaha di era new normal. Berbicara mengenai pekerjaan, bahwa di masa saat ini entrepreneur itu sangat tidak asing lagi, terkhusus di era 4.0. Kemudian yang tak kalah menarik lagi, bahwa di kalangan anak muda itu banyak sekali istilah-istilahnya. Salah satunya itu creativepreneur, yang berarti pelaku usaha kreatif. Bahwa anak-anak muda saat ini sangat kreatif untuk memulai sesuatu usaha yang mana itu akan membuat mereka survive dari keadaan yang semakin sulit. Kemudian di sisi lain itu juga tidak sedikit anak-anak muda itu menginginkan jenjang karir di suatu perusahaan, menerima gaji setiap bulannya dan berpakaian rapi dan segala macam. Jadi ada yang memang minatnya di entrepreneur, ada yang minatnya yang bekerja di perusahaan. Kemudian
Seperti yang kita ketahui bahwa masa pandemi itu menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang pasti segala sesuatu itu dilaksanakan secara online. Semuanya harus menerapkan physical distancing yang mengharuskan semuanya bekerja dari rumah. Keadaan seperti ini menyebabkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan pemasukan karena menurunnya daya beli masyarakat, sehingga banyak perusahaan yang kolab, banyak perusahaan yang bahkan banyak perusahaan, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang belum tikar, bisa dikatakan seperti itu, diakibatkan pandemi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita disediakan oleh SMK Negeri 1 Kelapa beberapa pekerjaan yang bisa teman-teman ajukan nanti ke beberapa perusahaan yang telah disediakan. Namun sebelum itu kita akan berbincang-bincang sedikit, berbincang-bincang asik dengan para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada Bang Momon, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, CEO PT Boleh Utama Indonesia. Kemudian ada Bang Johan dan Ayu Ariska. Sebelum kita berbincang asik mengenai job matching kita pada pagi hari ini, saya sedikit memperkenalkan atau membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Tapi saya di sini hanya membacakan sekilas, karena kalau misalkan kita baca secara keseluruhan, maka itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita langsung ke beberapa poin-poin pentingnya saja. Yang pertama itu ada Bang Momon atau Ferdinand Hendrata Eskom. Beliau merupakan anak Bangka asli, tepatnya lahir di Sungai Liat 6 Februari 1984. Kemudian pendidikan formalnya S1 Sistem Informasi Universitas Tikubeng Semarang. Kemudian untuk pengalaman kerja dan organisasi saat ini beliau merupakan Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang Vice President Empowerment ICSB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, International Council for Small Business. Kemudian beliau juga aktif di berbagai kegiatan talk show dari tahun 2012. Beberapa di antaranya workshop atau seminar atau pelatihan inkubasi seputar wirausaha, fotografi, IT, marketing, dan digital marketing. Kemudian beberapa penghargaan yang pernah diraih. Yang pertama, yang pada tahun 2009 beliau juara utama kedua, terbaik kedua, dan juara 3 lomba fotografi Kompas Gramedia Group. Kemudian untuk rekan-rekan panitia mohon untuk mic satunya, sepertinya baterainya sudah habis untuk diganti. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk Bang Momon. Pada tahun 2018 beliau juga ketua tim kurator nasional PLUT. Kemudian Dewan Juri UMKM Berprestasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, dan terakhir menjadi narasumber Bank Indonesia atau Bubble Economic Forum. Kemudian ada pemateri kita yang kedua, yaitu Bang Johan Vigario. Lahir itu di Kecamatan Kelapa. Lahir di Kelapa 11 Juni 1992. Kemudian pendidikan Universitas Trisakti tahun 2009 sampai 2013. Kemudian reward pekerjaannya owner showroom Johan Mobilindo, kemudian owner perumahan Alvero Green Residence. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau saat ini sebagai bendahara umum HIPMI, wakil bendahara umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bangka Belitung periode tahun 2017 sampai saat ini, sampai sekarang. Kemudian beliau juga ketua HKTI Bangka Barat. Kemudian beliau sekretaris koperasi HKTI Tamara dan bendahara umum
IMI Bubble periode tahun 2016 sampai sekarang, dan yang terakhir anggota Real Estate Indonesia Bangka Belitung. Kemudian di sini juga kita kehadiran pemateri yang paling cantik di tengah-tengah kita. Beliau juga merupakan alumni SMK Negeri Satu Kelapa. Namanya Ariska. Tempat tanggal lahir itu bisa dikatakan di desa SMK ini juga, yaitu tepatnya di Dusun Juruh, Desa Dendang. 15 November 1996. Pekerjaan saat ini karyawan swasta atau staf di PT Hamparan Eka Persada, tepatnya di bagian staff planning dan coordination. Kemudian untuk hobinya beliau membaca dan menulis, sebuah hobi yang sangat menguras otak. Saya rasa seperti itu. Baik, saya rasa tidak perlu berpanjang lebar lagi mengenai memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini, karena ya pastinya mereka bertiga yang ada di sini itu adalah orang-orang yang hebat. Jadi teman-teman nanti kita di sini akan ada beberapa sesi. Yang pertama nanti akan ada sesi tanya jawab atau talk show dari saya sebagai moderator. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para audiens. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan disiapkan dan langsung ditujukan ke siapa gitu. Misalnya, Bang, saya ingin nanya ke Bang Momon. Ya udah, nanti Bang Momon akan jawab. Jadi silahkan disiapkan untuk pertanyaannya. Nah, kemudian untuk waktunya kita lebih kurang maksimal itu 1,5 jam. Intinya sampai waktu zuhur. Oke, baik. Kemudian teman-teman rekan-rekan pencari kerja yang saya hormati, lagi-lagi kita berbicara mengenai pandemi nih. Abang-abang dan ayu-ayu. Nah, di sini kita ada pemateri, saya rasa ada dua perspektif yang berbeda. Satu dari tenaga kerja, yaitu Ariska, dan dua kita ada dari para pemilik pekerjaan atau pemilik perusahaan, yaitu Bang Johan dan Bang Ferdinand. Yang satunya owner Johan Mobilindo dan satunya CEO PT Boleh Wiratama. Nah, di sini kita akan melihat beberapa perspektif terkhusus mengenai dampak yang dialami oleh Kak Ariska yang sebagai karyawan di PT TEP, kemudian Bang Johan sama Bang Momon yang merupakan pemilik dari usaha itu sendiri. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih dari perspektif mereka, terus dampak yang dirasakan oleh abang-abang dan ayu-ayu ketika dunia diserang pandemi. Kemudian untuk pertama, saya ingin bertanya nih kepada Bang Johan sama Bang Momon. Nah, di sini kan ketika masa pandemi saat ini, saya rasa di setiap perusahaan itu memiliki target tersendiri, bahwa saya harus mencapai target seperti ini untuk bulan ini. Nah, ketika masa pandemi dari awal sampai saat ini, apakah ada penurunan target ataupun apakah target-target yang telah ditentukan itu tercapai atau tidak sampai setengah sama sekali? Nah, mohon untuk abang menjawab itu dari perspektif pemilik usaha masing-masing. Silakan Bang. Bang Johan, silakan. Baik ya, terima kasih. Kalau lagi usaha sekarang ini ya memang banyak kemunduran ya. Apalagi kita sudah merasakan COVID ini udah hampir 1 tahun ya. Di segala sektor ekonomi juga banyak terjadi kemunduran. Apalagi di usaha-usaha seperti kita di bidang otomotif sangat turun sekali ya. Omset bisa turun sampai 50%. Ya, tetapi kita tetap bertahan untuk mempertahankan karyawan kita juga ya. Bagaimanapun kita sebagai pengusaha juga kita harus memikirkan karyawan kita. Jangan saat kita ibaratnya pas lagi naik kita
sanjung-sanjungi, kita baik-baiki. Tetapi pas saat lagi drop, tiba-tiba kita PHK, jangan. Itu harus yang kita tanamkan dulu, ya kan, mental kita sebagai pengusaha gitu. Ya nama juga pengusaha, turun naik itu hal yang biasa, ya. Jarang pengusaha yang selalu naik terus, ya kan, grafiknya. Tapi ada kalanya juga, ada yang kalanya pas naik dia agak turun gitu, naik. Tapi bagaimana cara kita sebagai pemimpin untuk menyikapinya gitu, dan selalu berinovasi, ya. Kalau target, kita tidak mengurangi target kita tetap sama seperti sebelum pandemi ini, tetapi mungkin kinerjanya juga kita tambahkan lagi, ya kan, ya bisa. Mungkin kemarin kita hanya langsung ketemu sama konsumen, ya kan, tapi sekarang kita lebih ke online gitu. Lebih jualnya ibaratnya sekarang kan orang kan banyak kan yang di rumah, ya kan. Nah, jadi kita lebih memasarkan lewat online tadi gitu. Oke, mungkin dari Bang Momon kali ya, perspektif dari Bang Momon. Tadi itu kan yang disampaikan Bang Johan bahwa semuanya itu hampir semua itu dilakukan secara online. Nah, dari Abang sendiri itu perkembangan pasar online itu seberapa besar saat ini ketika adanya pandemi yang menyerang dunia saat ini? Itu gimana Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu. Yang terhormat mungkin ada di sini Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kelapa. Yang terhormat Ketua Panitia Kegiatan Job Fair SMK Negeri 1 Kelapa. Yang terhormat Abang, ya saya manggilnya karena masih muda, Abang Johan Figario selaku Wapendum HIPMI Bangka Belitung. Kemudian ada ibu yang cantik yang di sana, saya nggak begitu record namanya, takutnya kalau saya record nanti tendensinya negatif. Itu bapak itu tentang cewek namanya di record, kok Bang Johan enggak gitu kan. Jadi saya nggak record. Terus Ibu Sianti ya dari SMK Negeri 1, dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan guru dan adik-adik sekalian ya. Kenapa guru itu saya banggakan? Karena nggak ada kita berempat di depan ini tanpa guru-guru yang hebat. Jadi kalau bicara yang di depan ini orang hebat, yang duduk di sana dan di dalam ruangan itu jauh lebih hebat. Tepuk tangan dong untuk guru-guru dan kebetulan juga sekarang lagi hari guru Bang. Ya kebetulan hari guru ya. Selamat hari guru ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga tidak lelah mendidik orang yang seperti saya ini. Kalau Bang Johan saya nggak tahu nakal atau nggak sama Mbak ini. Kalau saya dulu nakal Pak Bu. Ya, tahun 2002 saya pernah dikembalikan ke orang tua karena guru nggak mampu mendidik saya gitu ya. Saya buka kartu aja, saya SMA Negeri 1 Sungai Liat Bu ya, dikembalikan ke orang tua. Jadi kalau dulu itu, oh ya, yang terhormat kakak moderator juga ya, sorry saya nggak nyapa. Jadi kalau kita boleh cerita sedikit ya, saya kasih wawasan sebelum saya jawab. Kalau kita bicara itu sebenarnya ada dua, sekarang dan yang dulu. Ya yang lalu. Kalau kita bicara yang hari ini dan yang kemarin. Kalau kita bicara kemarin itu zamannya jauh sudah berbeda dengan saat ini. Kalau dulu nakalnya saya itu tidak difasilitasi oleh siapapun Bang Johan. Jadi nakal saya itu nakal yang positif. Bolos sekolah saya main musik ngeband. Ya. Bolos sekolah saya main musik ngeband. Bolos sekolah saya main game. Ya, dan itu dulu, ketika kita bicara dulu. Tapi kalau sekarang, dua kenakalan saya itu menjadi sumber pendapatan untuk kita sendiri. Bermusik bisa disalurkan, ya. Hobi main game ada e-sport sekarang istilahnya. Jadi, ya menurut saya itu yang berbeda ya. Kalau dulu serba luring, sekarang serba daring ya. Jadi serba online ya. Nah itu semoga bisa membawa wawasan kita. Jadi terjadi pergeseran yang begitu cepat dengan adanya teknologi dan digitalisasi. Oke,
Nah, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan. Kalau bicara sekarang, memang benar kata Bang Johan tadi, 99% usaha apapun itu berdampak. Tapi ada 1% yang punya dampak positif. Mungkin menurut saya, pendapatannya jauh meningkat. Sekarang ada yang nggak tahu Zoom nggak? Ada yang nggak tahu Zoom? Ada yang nggak tahu Zoom? Yang nggak tahu angkat tangan? Nggak ada. Mungkin semua tahu ya. Semua tahu Zoom. Terus ada yang nggak tahu TikTok? Coba saya mau lihat milenial yang nggak tahu TikTok yang mana. Semua milenial itu mesti paham TikTok sama Zoom ya, udah akrab. Nah si Zoom ini, CEO Zoom, dulunya itu bukan siapa-siapa di dunia. Sekarang masuk 96%, peringkat 96 dari 100 orang terkaya di dunia. CEO Zoom, semua berubah. Ya, so ketika semuanya berubah, kita harus mengadaptasi dengan cepat. Apa sih yang berubah? Dan kita harus meletakkan posisi kita seperti apa? Ya, nah untuk itu kalau kita bicara ranah online, ya online sekarang justru lagi growth ya, tumbuh. Kayak kemarin saya satu panggung sama GM Telkom Bubble, ya mereka berdampak, tapi berdampak positif cukup tinggi, signifikan bang. Jadi yang masang IndiHome, saya nyebutin merek dagang, itu meningkat, ya penggunaan paket data meningkat karena orang work from home, school from home. Itu salah satu dampak positif mungkin saya bilang di antara 99 dampak negatif. Nah untuk boleh.id sendiri ya karena kita sudah mulai dari tahun 2018 sebelum pandemi dan sekarang juga saatnya orang go online ya alhamdulillah kita tinggal menyesuaikan terutama bagian pelayanannya ya, customer service excellence-nya yang kita perbaiki. Nah untuk transaksi sendiri meningkat ya, meningkat tajam sampai 40% di masa pandemi. Begitu kira-kira Bang Johan ya, adik-adik sekalian. So balik lagi ya ada selalu ya dari setiap kejadian atau musibah itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah itu tinggal adik-adik sekalian bisa mengambil hikmah dan mensiasati apa yang harus saya lakukan setelah lulus. Seperti itu kira-kira kakak moderator. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Jadi ternyata pandemi ini tidak sepenuhnya, tidak 100% memberikan dampak yang negatif terhadap dunia usaha ya Bang. Tapi ada masih sedikit sekali, persentasenya sangat minim yang memberikan dampak positif seperti Zoom, kemudian dan beberapa marketplace yang sifatnya online itu sangat meningkat untuk pendapatan dan lebih pendapatannya. Baik, selanjutnya ke Ayu Ariska. Nah, Ayu di sini kan sebagai staf di PT TEP. Nah, untuk di perusahaan yang Ayu tempati sekarang, itu bagaimana pandangan Ayu tentang kondisi dunia kerja yang ada? Nah, apakah di PT yang Ayu bekerja sekarang ini ada pengurangan karyawan, terkhususnya di kantor Ayu lah, seperti itu. Silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah saya bisa hadir di acara job matching yang diselenggarakan di SMK 1 Kelapa ini. Yang kebetulan SMK 1 Kelapa ini adalah SMK tempat saya menempuh pendidikan dulunya. Dan saya sangat bangga sekali menjadi alumni SMK 1 Kelapa dan beruntungnya saya juga terpilih menjadi salah satu pengisi acara di acara job matching ini. Terima kasih sekali. Nah, untuk di PT TEP sendiri mengingat adanya pandemi COVID-19 ini yang sangat berdampak sekali pada perusahaan, tetapi di perusahaan PT TEP sendiri itu pandemi ini tidak terlalu mempengaruhi PHK karena di PT TEP sendiri tidak ada dilakukannya PHK efek pandemi ini. Berarti tidak ada PHK satupun. Iya, tidak ada satupun. Alhamdulillah, berarti di sini para pekerjanya masih aman. Ya, Alhamdulillah. Dan kebetulan juga dari segi produksi kita alhamdulillah semakin meningkat. Baik. Alhamdulillah berarti salah satu perusahaan masih mempertahankan para karyawannya sama seperti Bang Johan tadi juga yang juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karyawannya sehingga tidak di PHK. Jadi berbagai mekanisme yang dilakukan untuk mempertahankan seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut.
kemudian di sini apa namanya? Tadi kan berbicara mengenai pandemi nih. Nah, sekarang mungkin kita sedikit berbicara mengenai jenjang karir dan usaha abang-abang dan Ayu yang ada di sini. Nah, mungkin dari Ayu Ariska terlebih dahulu, bagaimana sih Ayu memulai karir di PT TAP itu sehingga pada saat ini Ayu berada di head office PT TAP yang ada di Bangka Belitung. Ya, silakan Ayu. Ya, berbicara tentang pertama kali saya mengambil karir itu, saya pertama kali pas lulus SMK tahun 2014 itu saya tidak memutuskan untuk melanjutkan studi S1. Jadi saya memilih untuk melamar pekerjaan dan kebetulan di PT Tata Hamparan Eka Persada itu menyediakan lowongan pekerjaan sebagai administrasi payroll. Yang kebetulan pada saat itu saya kalau seandainya keterima, saya menjadi admin payroll pengganti admin sebelumnya yang sedang cuti. Nah, setelah saya menyodorkan lamaran ke PT Tata Hamparan Eka Persada, di situ saya diberi kesempatan untuk lolos ke tahap interview. Jadi setelah itu saya mengikuti interview dan kebetulan interviewnya dilaksanakan di head office bertempat di Desa Sempan. Nah, setelah saya mengikuti wawancara, saya alhamdulillah keterima bekerja di PT Tata Hamparan Eka Persada sebagai administrasi payroll yang kebetulan di Estate 2 Marsenang pada saat itu. Nah, 3 bulan saya sebagai administrasi payroll, SK mutasi saya turun. Saya dimutasi ke head office sebagai staf legal dan EHS. Jadi di situ saya bekerja di HO sebagai staf legal dan kebetulan di situ saya bekerja di bidang filing dan urus-urus legalitas sebagai administrasinya. Nah, sekitar 5 bulan saya di staf legal, SK mutasi saya turun lagi. Tapi saya diperbantukan di HRD yang kebetulan posisinya masih kosong karena ada salah satu staf administrasi HRD yang kebetulan cuti melahirkan, jadi saya diperbantukan di HRD HO. Nah, 2 bulan saya di HRD HO, saya kemudian mutasi lagi, itu sebagai administrasi timbangan dan lapangan dan di Estate 4, Bukit Tabir sekarang. Nah, 5 bulan di administrasi timbangan dan lapangan, SK mutasi saya turun lagi, itu atas keputusan Presiden Direktur, langsung dari keputusan Presiden langsung yang meminta saya untuk kembali ke HO, yaitu sebagai staf Departemen Planning and Coordination, jabatan saya yang sekarang ini. Oke, berarti bisa dikatakan jenjang karirnya itu nomaden ya, berpindah-pindah dan terus meningkat. Ya, alhamdulillah terus meningkat dan semoga nanti semakin baik jenjang karirnya. Baik, untuk 2 abang pengusaha muda kita pada pagi hari ini. Nah, untuk abang-abang sendiri, abang di sini kan sebagai 2 pengusaha muda nih. Nah, gimana nih lika-liku memulai usaha tersebut? Ya, silakan Bang Johan terlebih dahulu nih. Baik, mungkin saya memang aslinya sama ya, kita orang kampung ya, orang kampung, saya orang kampung Kelapa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Tetapi kita harus berpikir ya, orang kampung juga bisa hebat loh di luar sana ya. Kita jangan kalah mental dulu dengan orang-orang yang ada di kota, tapi kita buktikan bahwa kita orang kampung juga bisa sukses. Tapi ingat, sukses di luar ya, kita juga harus sukses di daerah kelahiran kita. Jadi gini, percuma kalau misalnya kita hebat, kita investasi di kota, dikatakan ibaratnya luar biasa lah, tetapi untuk dampak di daerah kelahiran kita juga nggak ada. Lebih baik, bagusnya ya kan, kita ajak investor, teman-teman kita, ya kan, networking kita, jaringan kita ajak bangun kampung kita, gitu. Nah, jadi, saya ingin cerita sedikit nih. Sebelum awal saya terjun ke dunia usaha ini, ya, saya sekolah izin bang, betul, sama nggak pinter. Mungkin ada beberapa guru-guru ya, tetapi di zaman saya SD itu saya udah memulai usaha, tapi kita nggak ngerti ya, ngerti ke depannya bagaimana.
zaman dulu itu saya sering ikut orang tua saya ke Pangkal Pinang. Ikut ke Pangkal Pinang, seneng banget, ya kan, zaman dulu, ya kan. Zaman itu lagi ngetopnya mobil Tamiya. Ya, ingat ya, mobil Tamiya. Jadi saya berpikir kalau di Kelapa ini kan agak mahal harganya kan. Jadi saya berpikir saya beli di Pangkal Pinang. Sekalian ikut orang tua tadi, ya kan. Saya beli nih, saya kan tahu nih teman-teman, oh ini hobinya mobil tipe A, tipe B, tipe C, ya kan, mobil Tamiya ini tadi. Saya belilah di Pangkal Pinang. Saya beli di Pangkal Pinang, habis itu saya bawa ke sini. Zaman dulu kalau nggak saya beli itu harga 15.000. Pinjam modal orang tua, ya kan, beli. Habis itu untung saya jual 20.000 di sini. Ya itu mulai pertama kalinya saya usaha. Jadi saya melihat kayaknya enak ya bisnis ya. Kita nggak terikat, hasilnya juga buat jajan lumayan. Beli satu, beli dua, kan modalnya habis tuh udah kita kembalikan ke orang tua, kan udah ada modal sendiri nih, ya kan, bergulir itu zaman SD. Setelah itu di zaman SMP saya memulai bisnis pertanian karena kebetulan juga orang tua juga petani, kebunan sawit, Bang. Jadi zaman SMP itu saya udah melakukan pencemaian bibit sawit. Zaman itu benih itu satu kantong itu 500 biji ya, 500 biji dengan harga kalau nggak salah zaman itu 1.000 per bijinya itu, per benihnya itu. Jadi saya cemai, ya kan. Alhamdulillah ternyata ya nama juga kita kan otodidak, nggak ngerti, Pak. Ya kan, ada pupuk, ya kan. Karena kita tapi sambil belajar terus, ya kan, dan belajar juga sama Pak Yunus juga, ya kan, udah lama juga beliau kan di manajer PT Sawit. Jadi setelah itu saya cemai kalau nggak salah sekitar 9-10 bulan, laku di harga itu 8.000, modalnya 1.000 tadi kan, ya sama polybag atau apa segala macam lah ya. Selama 10 bulan tadi keuntungan berarti 450 bibit, ya kan, dikalikan 8.000. Sedangkan modalnya kan hanya berapa? Saya udah zaman itu udah mengantongi sekitar 3,6 juta. Zaman saya masih SMP, ya kan. Terus nih melakukan hobi yang bisnis tadi. Memang saya dari kecil udah hobi bisnis gitu. Hobi bisnis. Setelah itu di SMA juga saya belajar dengan kebetulan orang tua saya juga sama dengan saya juga sekarang bisnis mobil, ya kan, motor. Jadi saya udah belajar dulu nih, kan, melihat mobilnya, caranya bagaimana, ya kan. Setelah itu di zaman SMA ini mungkin agak ilegal ya kerjanya ya, tapi nggak apa-apa, kita sharing gini aja. Jadi zaman dulu itu orang tua saya kan punya showroom, Bang, ya kan. Jadi mobil solar itu saya bawa ngerit, ya kan. Ternyata untungnya lumayan, Pak, ya kan. Bawa ini orang tua saya, ini mobil mana, ya kan, nggak ada, ya kan, hilang satu, ya kan. Ternyata saya bawa buat bisnis ya, kita itu juga bisnis ya. Tapi kita nggak tahu ya zaman dulu ilegal atau apanya kan. Tapi zaman dulu kan timah-timah masih ini kan, masih jaya, ya kan. Setelah itu sambil ibaratnya berdagang sama teman-teman mobil tadi, ya kan, disuruhlah sekolah ke Jakarta. Awalnya males banget, enakan di Baka lah, banyak temen, kuliah di UBB aja lah, udahlah, ya kan. Tapi mungkin orang tua kita berpikir kan lebih ke depan. Setelah itu tiba-tiba saya masuk kuliah. Setelah itu ya, ketemu sama temen, dia juga sama hobi bisnis mobil juga, tetapi dia ini main lelang mobil di luar kota, di luar daerah, ya kan. Nah, jadi saya ikut. Dia bilang, ayo ikut gua ke Palembang, kita ikut lelang mobil katanya. Ayo, dia bilang, kan asik kan, anak kuliah dibayarin tiketnya aja udah senang, apalagi dibayar makan, ikut bayar hotel juga kan, dibayar, udah ambil pengalaman dulu lah, ya kan. Udah setelah itu nggak seneng nih, Bang.
ambil pengalamannya, tiba-tiba sampai di sana saya lihat sama teman saya kan, saya pelajarin, kok enak ya kerjanya tanpa modal. Dia sudah ada buyer di Jakarta, dia hanya datang foto cepret-cepret, cek mobil, dia bikin nama usahanya dia kayak CVPT gitulah. Kalau di luar itu kan nggak bisa masuk ikut lelangan mobil, ya kan? Jadi saya lihat kok enak banget, foto-foto kirim ke Jakarta, bayarnya udah siap langsung bayar ke perusahaannya, ya kan? Ujungnya bisa 2 juta. Zaman itu loh, 2 juta zaman itu udah luar biasa. 2 juta, terus pas kali beli itu kan 5 unit, 10 unit, bayarnya sudah ada. Itu keutamaan kita, jaringan kita tadi, networking kita tadi. Nah, kita nggak mulai modal, ya kan? Setelah di ini tiba-tiba ini nih buat lu katanya, pesenan lah karena udah ikut gua, ya kan? Wah seneng banget, zaman kuliah ya kan, duit mana baru dikirim orang tua, ya kan, duit habis-habis terus, nama juga tinggal di kota, ya kan, nggak cukup pak, nggak cukup, ya kan. Jadi wah enak nih kan, kayaknya kan bisnisnya kan. Jadi setelah itu setelah saya ceritain ke teman saya, bos, gue bilang boleh nggak, kan bos kan mainnya mobil minibus nih, saya mau main mobil pickupnya. Saya udah ada, karena udah lingkupnya kita kan berteman kita jangan memilih pandang bulu si A si B gini, enggak, semua harus teman, semua punya jaringan itu, ya kan. Jadi saya punya teman nih, saya bilang punya buyer, ya kan, untuk mobil pick up. Oh ya udah, dia bilang nggak apa-apa, ya kan. Sampai sekarang masih teman akrab sama saya, ya kan, orang Jakarta juga. Jadi ya udah, dia bilang ayo kita berangkat lagi. Berangkat, saya udah bikin nih PT sendiri, CV, zaman itu CV saya udah bikin sendiri apa segala macam, ikut ke Palembang nih. Dosen saya ini sampai orang ujian, ini jangan diikutin ya. Pas ujian itu, ini mana ya kan, nggak pernah masuk apa ya kan. Ya kita juga awalnya kan ya baru memulai tadi ya kan. Setelah ini dapat keuntungan tadi ya kan, bapak datang ke Palembang, ini bos, ini mobil-mobil apa foto, kirim ke bayarnya langsung di Jakarta, dapat tuh 2 juta ya kan, 5 mobil, ingat banget saya. Udah 10 juta, tiket 1 juta lah, itu nggak bisa makan apa hotel tuh bisa, lumayan dong 8,5. Jadi dengan PD-nya nelpon orang tua udah nggak usah kirim duit ini lagi, duit jajan, duit kuliah udah nggak usah dikirim lagi. Dok, kaget kan? Ini anak dapat duit dari mana? Ya kan? Apakah jual yang macam-macam atau gimana ya kan? Apalagi kan tinggal dari kampung ke kota loh, ya kan? Ya, kita jelasin begini. Oh ya udah. Setelah itu dapat modal, ya kan? Dengan untung tadi itu, dengan kuliah kita udah biayain sendiri, makan biayain sendiri, semuanya. Setelah itu saya dapat modal, saya bisnis mobil, ya kan? Beli mobilnya mobil aneh-aneh, mobil tua. Karena kan kebetulan saya di Trisakti ini kan banyak ini anak-anak pejabat gitu kan di situ ya kan. Jadi jualnya kita harus melihat pangsa pasarnya apa. Kalau kamu jual mobil Avanza sini itu udah nggak laku. Tapi kalau kamu belinya misalnya mobil Eropa, BMW Mercy itu harganya gelap. Ya kan orang nggak tahu. Kamu beli misalnya 30. Jadi untuk koleksi mereka, kamu beli 30, kamu bisa jual 50. Kan? Jadi kita harus tahu dulu pangsa pasarnya. Oh ini anak-anak orang berduit. Kita bukan memanfaatkan ya, tapi kan kita mencari peluang. Ya kan, kita mencari peluang. Oh kita jual, laku. Di samping itu kita jualnya online. Itu kan di Jakarta kan luas. COD-an itu udah zaman dulu itu. COD-an tapi ngetopnya kan baru ini tadi ya kan. Zaman-zaman dulu kita udah ini. Jadi yang bisa kita petik itu ya, kita jangan melihat keuntungannya dulu. Diajak temen nih. Kadang-kadang kita, ayo ikut gua. Untung guanya apa? Ya kan? Hasilnya buat gua apa? Ya kan? Sebenarnya banyak teman-teman yang selalu ngomong gitu ke saya. Saya bilang, untungnya apa? Untung yang pertama itu adalah pengalaman saya bagikan untuk kamu. Itu pengalaman paling mahal itu adalah yang sudah bisa yang kita rasakan. Itu pengalaman yang paling mahal loh. Ya. Kalau secara ibaratnya
pembelajaran di sekolah apa itu, ya itu dasarnya, ya kan. Tetapi ilmu yang paling mahal itu adalah pengalaman. Itu. Jadi jangan kita memulai usaha, ya, kita berpikir untungnya dulu. Jangan. Lakukan dulu. Untung itu akan menyusul. Banyak orang-orang hebat yang ngomong, jangan memikirkan keuntungan dulu, tapi lakukan dulu, ya kan? Iya. Setelah itu baru keuntungan itu menyusul. Nah, itu betul. Jadi untuk memulai kita usaha ini yang pertama yaitu be innovative. Nah, jadi yang pertama itu dia ada 3. Inovasi. Kita harus selalu berinovasi. Apalagi di zaman pandemi ini kita harus banyak berinovasi. Kan kita nggak bisa monoton. Misalnya kayak adik-adik di sana jual produk-produk lokal ya, lokal sini ya. Kita jangan hanya mengharapkan pasar yang ada di daerah kita sini, tapi bisa jual online. Sekarang udah bisa kita jual produk kita sini. Maaf saya sebutin misalnya apa, jualan online bisa ke Jakarta, bisa ke luar sana, bisa. Misalnya di daerah sini misalnya ke Piarsam yang ininya kita bisa jual online gitu. Kita bisa misalnya ini dari Bangka Belitung, desa ini kita bisa jual ke sana gitu. Jadi yang pertama itu adalah be inovatif, selalu berinovasi. Yang kedua adalah risk taking. Pengusaha, yang nggak ada pengusaha terjun langsung sukses, nggak ada cerita. Mungkin abang bisa lebih berpengalaman ya. Nggak ada pengusaha kita terjun tiba-tiba langsung untung, langsung ini jarang. Pasti turun, naik, turun, ya kan? Itu yang menguatkan mental kita sebagai pengusaha, ya kan? Risk taking tadi, ya kan? Terus yang ketiga itu proaktif. Zaman sekarang kalau kita nggak aktif, udah bos, ditinggalin teman, ya, ditinggalin. Apalagi kita berdaya saingnya misalnya di luar, di Pangkal Pinang, di daerah pun kalau kita nggak proaktif, nggak jemput bola, udah ditinggalin. Jangan kebanyakan magernya anak-anak muda sekarang ya, jangan kebanyakan main fafafa, ya kan? Boleh kita main fafafa atau apa? Mungkin main juga ya, moderatornya main juga ya. Boleh kita main, tapi kan kita harus lihat waktunya, ya kan? Daripada kita banyakkan mager, lebih baik kita ambil positifnya, ya kita buka-buka ya, mungkin YouTube orang-orang sukses apa, supaya kita juga lebih termotivasi ke depannya, ya kan? Dan nanti di sini saya ada bawa 3 kaos, ya, untuk teman-teman adik-adikku yang mau bertanya. Nanti saya kasih 3 kaos limited edition juga ya. Ayo jadi pengusaha, ayo jadi pengusaha. Jadi adik-adikku sekalian, kedepannya kalau zaman dulu, maaf, kita sekolah bang, orang tua kita udahlah setelah selesai sekolah kamu jadi misalnya pegawai negeri, udahlah jadi ini, ya kan? Tapi kalau zaman sekarang lebih baik kita jadi pengusaha. Sekecil apapun usaha kita, kita adalah bosnya. Jadi jangan takut dikucilin teman, jangan takut ibaratnya gagal lah, inilah, jangan banyak ahnya lah. Usaha dulu, mulai dulu. Kalau nggak dimulai nggak akan tahu, bener nggak? Mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih. Oke. Nah, berarti Bang Johan sendiri ternyata bakat berwirausahanya itu memang sudah dari SD. Jadi semakin diasah sehingga sampai dia membuat sebuah showroom dengan nama dia sendiri, Johan Mobilindo. Kemudian dari Bang Momon nih. Nah, kalau dari Bang Momon sendiri gimana Bang? Lika-liku dari membentuk terutama yang di Boleh ID. Saya mulai ya. Jadi kalau cerita usaha, kalau Bang Johan ini serius usahanya dari SD itu udah serius ya. Kalau saya itu SD itu usaha tapi masih main-main. Main-main dalam artian saya itu belajar berwirausahanya apa ya? Karena perintah orang tua sebenarnya ya. Perintah orang tua, ya melihat orang tua, kebetulan bapak saya itu PNS guru.
ibu saya itu entrepreneurship, pengusaha. Jadi dia ngajarin, kamu mau usaha nggak yang pasti laku tuh apa? Zaman dulu ya, tahun 95 mungkin ya, mungkin belum lahir ya adik-adik sekalian ya. Itu lagi nge-hype kalau di Sungai Liat. Saya itu Sungai Liat ya, berarti ini saya yang interlokal, yang lain lokal. Terima kasih orang interlokal dibolehin masuk Kelapa gitu ya. Tapi nggak interlokal 100%. Tahun 2010 saya pernah dinas di Bangka Barat. Waktu itu saya masih kerja di PT Astra ya. Nah jadi kalau dulu saya main-main tuh, saya bisnisnya jualan daun seledri. Tahu seledri nggak? Nah itu saya jualan daun seledri itu ke warung-warung bakso ya. Tapi itu nggak seserius Bang Johan ya, dapat uang sekian-sekian enggak. Nah terus berlanjut ke pendidikan selanjutnya itu saya di SMA Negeri 1 Sungai Liat ya. Waktu itu saya cukup populer di Semansa Sungai Liat, tapi populernya yang negatif, jangan dicontoh ya. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu Bapak Ibu atau adik-adik sekalian sepakat nggak, orang nakal itu pinter, karena dia nakal tuh pakai otak. Kalau nggak ada otak dia nggak bisa nakal. Ya, saya dulu memikirkan 1000 cara alasan untuk membuat guru-guru saya iba kepada saya ya. Iba, apa alasannya akan saya pakai next week gitu ya, next month. Ya tapi itulah kehidupan ya, ada dinamikanya. Dari situ saya banyak belajar. Terus ya saya kuliah. Nah selesai kuliah, zaman dulu itu kuliah sarjana komputer tahun 2002 itu masih jarang Bang Johan. Ya lulusan Eskom itu keren banget ya. Bisa programming, bisa bikin website, segala macam ya, udah keren banget angkatan saya dulu. Tapi ternyata tidak sekeren atau tidak seindah yang saya bayangkan. Dulu lulusan komputer itu cuman kerja di warnet ya. Kerja di warnet, sip-sipan, terus mungkin kalau yang ada angkatan saya 2002 taman SMA-nya senyum-senyum ya. Terus selain jaga warnet, bongkar pasang komputer, ngerakit komputer itu zaman dulu. Ya, beda dengan Eskom zaman sekarang. Eskom zaman sekarang perusahaan-perusahaan raksasa itu justru datangnya dari e-commerce ya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ya, Shopee, Marketplace, berbagai macam. Kemudian juga ada Facebook Indonesia, ada Google ya, Alibaba, dan satu lagi TikTok. Saya nggak tahu kenapa di sini orang masih memandang sinis akan TikTok. TikTok tuh udah berubah Pak. TikTok yang dulu tuh yang bener kayak gini. Aisyah itu dulu Pak. Kalau sekarang orang belajar dari TikTok. Sedekah dari TikTok, belajar arti hidup sebenarnya dari TikTok. Dan TikTok tuh sudah mengakar kemana-mana. Memang selalu ya, yang namanya teknologi itu ada pro dan kontra. Ya tapi itu, bahkan TikTok sekarang sudah monetize. Ya, jadi saya nggak heran kalau lihat milenial joget-joget di TikTok. Saya berdoa semoga cepat monetize dan dapat duit dari TikTok. Ya, itu ajang untuk mengeksplorasi diri. Makanya di sini kan ada judulnya nih, gali potensi, lakukan hobi. Ya kalau hobinya TikTok kan silakan, saya malah support. Nanti saya kasih ring light ya. WhatsApp saya Bang, saya nggak ada ring light Bang, agak buram wajah saya. Ya udah saya kirimin ring light nanti. Kalau mau jadi TikToker ya. Atau Bang saya mau jadi gamer Bang, gamer apa? PUBG misalnya, e-sport Bang, e-sport. Ya udah. Nanti saya kasih support headsetnya gitu. Kan? Mau turun mana? Pochinki. Mau map mana nih? Irengel apa Livik ya? Ya sekarang semua itu sudah bisa menghasilkan dan menghasilkan rupiah dan bisa jadi mata pencaharian ya. Nah kalau balik ke karir tadi, tahun 2006 saya tamat, tidak banyak pilihan ya. Saya tuh jujur saya membela Mbak ini dan Abang ini, berarti saya ini perwakilan keduanya ya. Saya berwirausaha dan bekerja sama orang ya. Jujur saya dulu 2006 itu kerja di Honda mobil ya. Jadi saya itu sebenarnya seorang marketing sejati ya. Marketing sejati. Saya kerja sama orang. Nah, tapi apapun, jadi gini intinya. Love what you do what you love. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang, lakukan dengan sesungguh hati. Lakukan dengan optimal, termasuk kakak-kakak kameramen. Jadilah kameramen terbaik ya. Kalau kakak-kakak editor, jadilah editor yang terbaik. Yang susah itu yang tanggung ya. Yang tanggung tuh, dibilang pinter enggak ya, dibilang bodoh jauh, dibilang ganteng enggak, dibilang jelek jauh, agak susah masuknya. Ganteng sekalian ya aliando jadi artis, jelek sekalian, aduh saya nggak enak nyebutnya itu on cam ya, adalah yang jelek sekalian juga jadi artis famous ya. Iya jangan tanggung. Saya dulu jadi sales yang nggak nanggung
target pertama saya bulan di Honda itu training 3 bulan. 3 bulan itu targetnya 1 unit mobil harus laku terjual, Bang Johan. 1 unit mobil. Tapi karena saya merantau ya, saya merantau di Jakarta, saya orang Sungai Liat ya. Saya nggak punya siapa-siapa, Bang Johan. Dulu belum ada Oke Google, Jenderal Sudirman, Kavling 46. Nggak ada, mana ada Oke Google. Mbahmu yang ada zaman dulu ya. 2008 itu belum ada Oke Google segala macam. Murni kalau saya kerja dulu bawa map, peta lipat, sampai sekarang saya masih simpan. Jakarta mana nih saya mapping. Nyales ya. Nyales bulan pertama saya jualan 2, bulan kedua saya jualan 3, dan terakhir karir saya di Honda itu, Honda Pondok Pinang, nama PT-nya PT Megatama, itu jualan 40 unit 1 bulan ya. Take home pay saya itu hampir 80 juta. Take home pay, gaji yang saya terima. Jabatan saya terakhir sales koordinator di Honda. Terus ditawarkan di Astra. Astra tahu sendiri, kalau misalnya adik-adik bisa Google Astra Tbk, itu perusahaan raksasa ya. Gajinya juga nggak main-main. Bahasa saya kalau di Astra itu kentut aja dibayar, balikin ke admin jadiin duit. Saking gede gajinya di Astra dulu ya. Masuknya juga nggak gampang-gampang. Nah jadi karir saya itu dari situ, dari Astra. Selesai Astra, di Astra jabatan terakhir saya itu supervisor senior. Terus saya dipindah tugaskan sebelum saya jadi manajer BM untuk wilayah Jambi, saya ditugaskan di Bangka Barat nih. Ini ada kisah Bangka Barat nih. Makanya saya tuh nggak bisa dibilang orang Sungai Liat 100%. Memang nggak ada keturunan Bangka Barat. Tapi hidup saya dirubah oleh Bangka Barat. Oleh kelapa itu yang merubah hidup saya. Kalau ada yang tahu tanjakan di Kapuk yang sekali tanjakan terus belokan, 2012 saya kecelakaan di sana. Ya, saya kecelakaan di sana. Saya orang Kapuk, Bang. Nah, di tempat dia ini nih, ya. Dia ini yang merubah hidup saya. Orang-orang Kapuk itu merubah hidup saya. Kalau suatu saat saya jadi someone di negeri ini, saya nggak akan bisa lupain kelapa. Jadi, saya hilang ketampanan saya. Kalian lihat nggak saya jalan tadi kan? Beda ya. Nah, itu diambil sama Kapuk. Ya, ini saya tuh ya. Desa Kapuk yang merenggut ketampanan dan kaki kanan saya. Ya. Nah itu pas saya lagi di puncak karir, on the job training untuk jabatan manajer tahun 2012. Waktu saya jadi manajer itu umur saya sekitar 26 tahun. Ya, gajinya wah enak lah ya. Tahu lah, coba standar gaji PT Astra, coba cek dulu manajer berapa gajinya ya. 2020. Nah, tahu-tahu nggak jadi itu saya tuh jadi manajer, jeder saya kecelakaan, ya fraktur tulang paha, fraktur tulang ekor, pendarahan perut, semuanya pokoknya kena. 80% dinyatakan meninggoy. Meninggoy, kata orang-orang meninggoy. Ternyata saya nggak meninggoy, coy. Allah sayang sama saya, dikasih kesempatan untuk berubah. Ya, untuk berubah jadi orang benar. Ya, saya pikir kalau marketing tuh ada nggak benernya, Bang Johan. Sedikit nggak bener. Ada istilah lobby, ya, ada istilah lobby. Ada entertaining untuk customer. Harus dong, kalau orang udah beli 50 unit mobil, masa nggak di-entertain? Ya nggak, harus ada entertain. Mungkin Allah sayang sama saya diambil. Dari situ saya mulai mengenal ya. Oh ini orang tua, oh ini sahabat, ini kerabat. Saya nggak boleh egois gitu. Nah di situ saya memulai hidup baru saya sebagai seorang pengusaha. Jadi ceritanya saya tuh keluar dari zona nyaman, kepepet, udah biasa megang duit banyak, begitu kecelakaan fasilitas diambil semua, ya tunjangan A, tunjangan B hilang semua, tinggal gaji pokok. Sementara hutang itu udah kemana-mana ya, kartu kredit segala macam, banyak sekali. Jadi saya harus melakukan suatu perubahan. Nah di situ saya mengenal yang namanya digital marketing, jualan online di tahun 2012. 2012 saya 100% jadi seller online, saya dapat prestasi jadi penjual nomor 7 terbanyak seluruh Indonesia tahun 2017. Penjual terbesar di Bukalapak. Se-Indonesia ya, saya kasih tahu, tolong digaris bawahi, se-Indonesia nomor 7. Ya nomor 7 se-Indonesia loh itu, gak main-main. Orang Bangka bisa masuk top 10-nya Indonesia. Jangan bilang orang Babel tuh gak hebat-hebat, ngeri-ngeri ya. Kalau kalian tahu orang Bangka itu justru lebih keren dari provinsi-provinsi lain. Banyak potensi-potensi. Nah terus ketika saya udah jadi top seller di Bukalapak, saya ditawarkan untuk bekerja di PT Bukalapak. Waktu itu nama programnya itu Program Penggerak Pelapak. Di situ juga saya bekerja sama orang. Setelah lama saya nggak bekerja sama orang, saya kerja lagi sama orang di PT Bukalapak. Sejalan dengan Bukalapak, saya jalan-jalan roadshow. Datang lagi ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang ya. Waktu itu saya engage dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Di situ ketika saya kasih materi segala macam, ditawarin sama kepala dinasnya, kamu mau nggak jadi konsultan Plut? Wah ini saya bilang nih, loka lagi ya. Kok hidup saya penuh dengan loka. Di Bukalapak tuh ada gaji loh.
ya di Bukalapak digaji. Di Plut provinsi itu ya digaji juga. Berarti berapa gajinya? 2, gajinya double ya. Gaji double 3 ya. Jadi ada 2 gaji kerja sama orang, 1 punya usaha sendiri. Sampai sekarang saya masih impor barang-barang dari China ya. Yang keempat, setelah saya ini karir ya, setelah di Bukalapak ditawarin di Plut saya kenal sama investor yang kasih saya uang miliaran buat boleh.id ya. Di situ saya dikasih kepercayaan untuk buat sebuah perusahaan dan mengelola sejumlah uang. Ya, nah itu karir. Kenapa bisa jadi boleh.id? Kalau ada yang nanya boleh.id itu apa? Sama aja kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Cuman yang membedakan, karena saya pernah di Bukalapak, nggak ada e-commerce di Indonesia ini yang bilang 100% produk Indonesia, nggak ada. Bohong itu. Ya, nggak apa-apa, ini live cam boleh, nggak apa-apa. Nanti ada orangnya Shopee DM saya, boleh kok. Nggak ada yang 100% Indonesia. Ya, mana ada casing handphone buatan Indonesia, coba di mana PT-nya? Mana ada headset buatan Indonesia? Nggak ada. Itu barang-barang dari luar ya. Nah, saya bikin boleh.id itu khusus untuk memasarkan produk-produk asli Indonesia. Kenapa saya bikin boleh.id? Karena waktu saya di Plut, saya jadi juri UMKM berprestasi untuk Provinsi Babel, SK Pak Gubernur, itu melihat kebanyakan UMKM ini solo karir. Mereka yang buat produknya, mereka yang memasarkan produknya, mereka yang kemas, mereka yang packing dan seterusnya. Nah, itu solo karir. Jadi menurut saya penting nih. Mereka juga sering ngomong, kenapa nggak Pak Momon aja yang masarin produk kita? Nah, makanya kita bikin boleh.id. Nah, itu sedikit cerita karir sampai saya dipercaya jadi Chief Executive Officer boleh.id. Dan di 2020 ini saya benar-benar fokus di satu pekerjaan. Kalau 2019, 2018 saya 3 tempat kerja, terima 3 gaji ya, terima 3 1 bonus akhir tahun ya, sama usaha jalan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus melakukan sesuatu yang terbaik dan mencintai apa yang kita lakukan saat ini. Ketika saya jadi sales, saya nggak pernah bermimpi jadi CEO ya. Punya sekretaris, punya driver, punya manajer, ya kemana-mana bensin dibayar, nggak pernah berpikir seperti itu. Ya udah saya sales aja. Dihina, ya nggak apa-apa, dihina aja. Sales, door to door, kere, hitam. Dulu iya, sekarang enggak coy. Ya, mau apa-apa santai ya. Ngoceh-ngoceh dibayar. Ya kemarin baru dari Bank Indonesia. Itu apa intinya yang bisa dipetik? Apapun adik-adik sekalian saat ini, lakukan dengan sepenuh hati dan jadilah profesional. Ya, kita nggak pernah tahu deh ke depan. Ya, kadang-kadang rezeki itu ada dari yang seperti ini tuh rezeki, kayak Bang Johan tadi saya sepakat. Silaturahmi ya. Jangan sesuatu itu diukur dengan rupiah. Males ku ke rumahnya nih dek ngasel, ngabis duit, ngomong ketak, bensin ku habis. Pasel ku merebang Momon di Pangkal Pinang sanin jauh. Ngapa merenya dek ngasel? Kalau ngomong ngasel dek tua ngasel, menang ngasel nih ini. Ya pasti ngasel lah dek. Ya yang lain nggak pernah ngasel. Ngasel tuh jangan diharapkan sekarang ngasel, tapi kelak besok pagi. Ya jadi nggak harus ngasel hari ini. Selalu berpikiran positif. Silaturahmi, berteman sama siapa saja. Jadi pengusaha itu networking itu penting banget. Tanpa networking, tanpa sahabat, meninggoy. Ya oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi mereka itu punya pengalaman, punya ceritanya masing-masing. Dari mulai Kak Ayu Ariska tadi yang memulai jenjang karirnya setelah menamatkan pendidikannya di SMK ini, kemudian Bang Johan dari SD, kemudian Bang Momon ini kaliku kehidupannya, bahkan ternyata dia sudah pernah singgah di Kapuk. Saya baru tahu sekarang. Nggak sengaja singgah di Kapuk yang merubah pandangan dan kehidupan Bang Momon sehingga beliau bisa menjadi Bang Momon saat ini. Baik, untuk rekan-rekan semua, jika ada yang ingin bertanya silakan. Untuk pertama kita buka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu kepada 3 narasumber kita seputar dunia kerja, atau boleh tentang apa aja nih Bang? Oke, boleh tentang apa saja yang teman-teman ingin tanyakan, dipersilakan. Baik kawan-kawan, ternyata ketiga narasumber kita pada pagi hari ini menyiapkan beberapa reward untuk teman-teman penanya. Jadi dari Bang Momon itu ada 1 pulsa dengan nominal Rp50.000 untuk 1 orang penanya. Kemudian Bang Johan tadi ada 3 kaos untuk
Oh iya, Bang Momon ada tiga pulsa dengan nominal yang sama ya Bang, dengan nominal yang sama. Kemudian Ayu Ariska ada. Oke, ada reward untuk 6 peserta, 2 cowok dan 4 cewek. Seperti itu. Dan untuk Bang Johan tadi bebas 3 orang dan Bang Momon juga 3 orang. Jadi total kita ada 12 reward untuk hari ini. Tapi catatan 1 orang hanya boleh dapat 1. Jadi tidak boleh double. Seperti itu. Jadi yang masih di luar silakan untuk bergabung. Mungkin nanti kalau misalkan tidak ada yang nanya dari abang-abang juga mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang di depan, entah itu mengenai pengalaman hidup atau segala macam yang bisa mengasah kemampuan kawan-kawan semua. Baik, silakan yang ingin bertanya tadi, ya silakan. Nanti mic-nya silakan dibawa ke situ saja biar teman-teman yang lain bisa dipakai. Oke, silakan. Agus, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan. Ya, mohon maaf ya. Izin, saya ingin bertanya. Jadi saya di sini ingin bertanya itu tentang pengalaman dari ini enaknya manggilnya abang atau bapak atau gimana? Abang aja ya. Jadi saya ingin tahu tips-tips atau saran-saran buat kita yang masih sekolah atau yang alumni nih Bang. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk lebih menekankan diri mungkin ya di masa kita yang masih sekolah atau yang sudah alumni itu apa saja sih saran-saran dari abang-abang gitu, mungkin Ayu juga buat kita yang masih sekolah untuk nantinya ya kita nggak tahu kedepannya akan jadi seperti apa maksudnya. Nah, persiapan kita yang masih sekolah ini itu seperti apa Bang? Ya, tips-tipsnya buat kita yang masih sekolah ataupun yang mungkin sudah alumni yang sekarang ini mungkin pengen melanjutkan kemana atau mau jadi apa atau proses-prosesnya itu seperti apa nantinya buat kita, terus ditekankan lagi atau yang seperti apalah pokoknya ya Bang ya. Saya pengen saran-saran dari abang gitu, pengen tips-tips dari abang buat sebagai motivasi kita Bang, buat penggerak kita dari sekarang untuk lebih lebih menekankan diri untuk lebih fokus ke arah mana gitu. Nah, ini mohon maaf sebelumnya tadi sudah disampaikan ada reward atau segala macam. Mungkin untuk rewardnya hanya 1% saja saya harapkan. Ya Bang, mohon maaf ya Bang. Tapi lebih ke 99% buat motivasi kita semua Bang. Ya, buat kita kedepannya nanti lebih baik lagi mungkin yang sekarangnya kita masih mager gitu, masih males. Nah, biar nanti saran-saran dari abang, dari tips-tips dari abang, biar menjadi motorik bagi kita, jadi penggerak kita, jadi suatu tujuan bagi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Agus, pertanyaannya ditujukan ke siapa, Bang Momon atau Bang Johan? Ya, kalau bisa saya mohon saran dari semuanya. Oke, baik dari semuanya. Mungkin dari Bang Momon terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari adik kita. Intinya itu adalah tips dan saran yang bisa diberikan kepada mereka yang khususnya masih sekolah. Karena dia juga masih siswa SMK kelas 12, ya kan? Oke, silakan Bang. Baik, saya jawab. Saya sebenarnya udah jawab loh tipsnya itu. Kenali diri, gali potensi, lakukan hobi. Punya hobi nggak? Siap punya. Apa hobinya? Hobi saya olahraga. Apa olahraganya? Biasanya sih kadang main bola, kadang main bola. olahraga memancing juga. Itu angler, fishing ya. Kamu cuma butuh kamera handphone, bikin YouTube konten tentang mancing, cepat naik. Sekarang lagi naik daun. Sebenarnya maaf Bang, ini potong saya sudah punya channel mancing. Berapa subscribernya? Alhamdulillah, ya bagaimanapun pencapaiannya ya itulah usaha kita. Jadi sampai sekarang berkat dukungan kawan-kawan sesama angler ataupun yang lainnya yang udah menonton ya sampai sekarang masih tahap puluhan ya. Ya, terus semangat ya. Siap. Ya, terus semangat, mudah-mudahan cepat segera monetize karena di YouTube itu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang karena Anda sedang bicara sama YouTuber.
Ya. Ya itu ya, tipsnya lakukan hobi. Saya pelajari ini dari Kak Iska, sekarang udah tahu namanya ya karena disebut-sebut. Terus sama Bang Johan, mereka mengawali dari hobi. Bang Johan tuh tahu nggak awalnya tadi bilang apa, hobi Tamiya kan? Hobi Tamiya, dia beli lebih buat jual di sini ya kan. Nah sama, saya itu juga sebenarnya melakukan sesuatu dari hobi. Saya waktu SMA itu selain main musik, saya hobi cuap-cuap. Cuap-cuap itu penyiar radio, announcer dulu ya. Kalau pernah dengar Radio Mamesa, nah saya mengawali karir saya dari Radio Mamesa. Sampai sekarang saya masih cuap-cuap. Bahkan ada segmen kalau di konten saya itu namanya bacotologi. Saya kan suka ngomong nih, ya udah saya ngoceh aja ya kayak podcast. Tapi kalau podcast sama orang, kalau saya nggak ngebacot sendiri ya. Kalian suka nggak suka diem dengerin aja. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike ya. Kalau suka subscribe, kalau nggak ya tinggalkan komentar negatif gitu. Intinya lakukan hobi semaksimal mungkin. Tapi sekarang ya makin mudah kita mengaktualisasi diri kita ya, mau itu lewat TikTok, Instagram, YouTube ya, kita mudah mengaktualisasi diri. Tapi untuk mendapatkan hasil benefit itu makin sulit. Karena semakin mudah orang bikin konten juga semakin banyak. Kalau dulu orang mau video tuh harus pakai kamera yang kayak kakak-kakak di depan ini. Kalau sekarang pakai handphone bisa bikin video. Ya, jadi lebih mudah mengaktualisasi diri, tapi makin sulit untuk dapat profit ya dari hobi kita. Sulit itu bukan berarti nggak bisa. Ya, mudah-mudahan sepakat sulit itu nggak bisa. Saya juga mulai kanal YouTube dari 1 subscriber, sekarang sudah nambah ya, dikit lagi monetize, doakan saja. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Baik. Ini udah lengkap sebenarnya. Jawabannya udah lengkap. Tinggal saya nambahin sedikit aja Bang ya. Ya izin Bang. Siapa namanya tadi? Agus ya? Agus, ini saya salut di zaman-zaman saya SMA itu bertanya aja udah gugup duluan Pak. Takut ya kan. Ini nanti diserang balik atau gimana ya kan. Tapi kita kasih applause dulu buat Agus. Ya kan? Berarti dia udah mempunyai mental. Ya kan? Sudah mempunyai keberanian. Udah berani bertanya, itu bagus loh. Bagus. Yang pertama gini, kamu hobinya tadi apa, YouTubers ya? Hobinya mancing ya. Terus coba kamu lihat peluang di sekitar kamu. Ya, kamu lihat peluang. Di sini kan ada nih teman-teman kamu jualan home industry ya. Home industry kamu lihat ya kan. Kira-kira kamu ajak teman kamu, yuk saya bantu pasarin, ya kan? Saya bantu jual, ya kan? Dengan apa? Ini kan udah bisa lewat online tadi, ya kan? Kamu bisa perkenalin apa lewat YouTube kamu produk-produk mereka, ya kan? Dan kamu bisa jual, mungkin bisa belajar juga dari kalau boleh.id ini bisa jual-jual barang-barang dari luar juga, Pak? Bisa ya? Itu udah satu peluang loh, satu peluang, ya kan? Jangan takut, jangan memikirkan nanti, jangan, lakukan dulu. Untung nyusul, ya kan? Kamu kan dapat persenan juga dari teman kamu yang jualan. Jadi gini, sekarang lebih di pemerintah tuh lebih menyuruh untuk kita membeli produk teman kita sendiri. Jadi uang itu ya kan, berputarnya di kita juga, ya kan, membantu apa? Ekonomi kita juga. Bantu teman-teman beli apa? Barang dagangannya itu. Jangan kita bantu gara-gara ini kita gengsi ya kan. Ngapain temen nih jual ini? Mending saya beli di Pangkal Pinang ya. Padahal kan barangnya sama aja. Ya kan, barang dari sini dikirim ke luar. Kayak contohnya madu, ya kan? Bangka Barat kan kita terkenal banget ya madunya ya. Tapi apa? Kan dijualnya keluar. Maksudnya diambil brandnya dari ya kabupaten lain. Kan sayang kita punya suatu yang bagus, yang baik, tiba-tiba kita nggak bisa untuk ngambil positifnya gitu. Nggak bisa kita ambil poin-poinnya tadi. Jadi mulai sekarang kita lihat dulu peluang. Di sini saya rasa banyak loh peluang.
di samping jualan teman-teman ada kopi resap ya kan, di sini ada apa yang di Terentang, raga-raga itu ya kan, kalau di luar kan nggak ada. Apalagi dari zaman sekarang ini kan orang hobinya online, itu bisa aja kita fotoin atau kamu ada di situ, kamu pasarin ini misalnya kopi resap terbuat dari sini gitu, kamu bisa packing, kamu bisa jual keluar gitu ya. Mungkin ditambahin Ya, untuk kamu kelas berapa? Kelas 3. Ya, saya juga pernah merasakan di posisi kamu gitu, di posisi kelas 3, di mana waktu itu saya itu bingung antara kerja, kuliah atau ngapain setelah lulus. Jadi di situ saya menentukan keputusan. Pertamanya saya galau gitu kan, harus mengambil mana nih yang dulu, apa saya kerja dulu, karena kebetulan saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi di situ saya ada motivasi tersendiri gitu. Bagaimana saya mengeksplor diri saya, apa kemampuan saya. Nah, dari situ saya mencoba untuk melamar pekerjaan terlebih dahulu. Nah, kebetulan setelah saya melamar pekerjaan, itu saya tidak langsung terima. Saya pernah melamar pekerjaan pertama, ditolak. Nah, terus saya bikin lamaran lagi, yang kedua baru saya keterima. Nah, 2 tahun saya berkarir di PT Tata Sampah Eko Persada, itu baru saya mengambil S1. Jadi di sini saya itu kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Jadi siang dari pagi sampai sore saya kantor, terus malamnya saya kuliah. Nah, jadi kiat-kiat yang kamu harus lakukan itu adalah dari diri kamu sendiri. Mulai dari sekarang itu kurangi yang namanya mageran. Di situ kamu bisa melakukan hal-hal terkecil yang kamu sukai. Seperti kamu hobi mancing kan? Nah, di situ kamu bisa eksplor hobi kamu buat channel YouTube, kamu di Instagram, apalagi sekarang kan sosial media itu sebagai sarana untuk kita mengeksplor apa yang kita punya. Jadi di situ kita bisa memotivasi diri kita sendiri, seperti saya yang hobi membaca dan menulis. Di Instagram saya mengikuti event-event lomba. Jadi saya tidak hanya bekerja saja, tapi saya kuliah, terus saya juga menyalurkan hobi saya dengan mengikuti event-event menulis, seperti menulis cerpen tingkat nasional, terus menulis sebuah kata-kata motivasi. Itu yang saya lakukan, dan kebetulan alhamdulillah saya mulai menekuni awal hobi itu menulis itu dari SMP sebenarnya. Tapi karena beberapa hal, karena kesibukan juga, jadi saya mulai menekuni hobi saya itu di 2019, tepatnya bulan Mei. Saya mengikuti event lomba menulis cerpen nasional yang diadakan oleh Event Hunter, dan di situ saya gagal. Dan beberapa kali juga ikut lomba-lomba gagal, dan baru sekarang ini kebetulan kemarin terpilih juga di event penerbit sebagai 10 karya cerpen terbaik, dan diikut lomba nasional saya juga masuk ke 100 penulis cerpen inspirasi terbaik. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu itu perlu meyakinkan diri kamu. Bagaimana sih kamu? Apa sih kemampuan kamu? Jangan mikir, aduh, aku ini nggak bisa gini loh, teman-teman aku udah maju. Kenapa sih aku gitu-gitu aja? Itu sebenarnya harus dari diri kamu sendiri. Kamu harus yakinkan diri kamu sendiri. Kamu ingin menjadi seperti apa? Lakukan hal-hal kecil untuk waktu kamu itu tidak terbuang sia-sia. Seperti misalnya, mulai dari kamu bangun tidur, kamu itu sudah menyiapkan list daftar apa aja yang akan kamu lakukan hari ini. Seperti misalnya saya, daily routine saya itu 4:30 pagi, jadi saya itu udah bangun jam 4:30 pagi atau lebih awal dari itu, jam 3, jam 4 itu saya udah bangun karena memang saya harus mengerjakan tugas kuliah sebelum saya pergi bekerja. Terus saya juga harus melakukan yang namanya menulis. Jadi saya itu setiap hari itu minimal harus ada satu motivasi untuk diri saya sendiri yang menjadi penyemangat saya dalam menjalani setiap harinya. Jadi sebelum saya ngantor itu ada motivasi. Hari ini saya harus menyelesaikan ini dan ini. Malamnya saya harus menyelesaikan tugas kuliah ini dan ini. Dan paginya saya harus menulis ini dan ini. Itu yang selalu saya tanamkan dari diri saya. Dan saya sangat menghindari yang namanya buang-buang waktu untuk hal-hal yang menurut saya tidak penting. Jadi saya lebih mengisi waktu luang saya seperti malam kalau saya tidak mempunyai tugas kuliah atau saya sudah pulang bekerja. Kebetulan saya juga kalau banyak kerjaan itu bisa kerja sampai malam jam 7, jam 8 itu saya masih di kantor kalau saya banyak kerjaan. Nah, setelah pulang dari kantor jam 7, jam 8 itu saya tidak langsung tidur.
saya melakukan apa dulu? Seperti baca buku minimal 5 halaman, saya baca buku, entah itu motivasi, entah itu buku tentang inspirasi, bagaimana cara meraih mimpi, entah itu saya mendengar channel-channel YouTube orang-orang yang benar-benar memotivasi saya, seperti Kak Maudy Ayunda, itu salah satu inspirasi saya karena beliau juga sangat aktif sekali di bidang pendidikan, jadi saya mengidolakan beliau dan kebetulan beliau juga yang memotivasi saya supaya saya meraih apa yang saya inginkan. Jadi untuk kamu yang lagi berjuang, untuk kalian semua, saya juga pernah di posisi kalian, duduk melamar pekerjaan, menunggu panggilan, apakah dapat enggak interviewnya, atau diterima enggak di perusahaan yang saya inginkan, saya juga pernah di situ. Tapi saran saya jangan pernah berhenti. Gagal itu biasa. Setiap orang pasti menemukan kegagalan. Tapi kegagalan itu bukan suatu hal yang membuat kita untuk berhenti. Tapi dengan kegagalan itu, kita bisa memperbaiki diri kita. Kurang kita di apa sih? Itu kita bisa evaluasi diri kita. Nah, jadi untuk kamu Agus, mulai dari sekarang, bikin list target kamu. Dari hal-hal kecil, kalau kamu misalnya target kamu ingin menjadi pengusaha sukses, kamu bisa melakukan dari hal-hal kecil dulu dengan mengubah kebiasaan kamu. Misalnya yang awalnya kamu malam-malam males, kuat melakukan hal-hal yang bermanfaat, kamu bisa dari sekarang itu mulai melakukan apa sih kiat-kiat kamu dalam meraih impian kamu itu dari hal-hal kecil dulu. Setelah kamu memulai dari hal-hal kecil, itu akan sendirinya itu berjalan ke hal-hal yang besar. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kamu punya mimpi, kamu masih muda, kejar mimpi itu. Jangan sampai menyerah sampai di sini. Siap, terima kasih. Terima kasih abang-abang, ayu-ayu juga memberikan sarannya buat saya maupun bagi alumni-alumni lainnya untuk lebih memfokuskan diri di masa sekolah seperti sekarang ini. Dan juga sebenarnya saya juga sudah melihat sebuah peluang dari hobi saya memancing. Jadi sekarang saya sudah memulai yang namanya memproduksi umpan sendiri, Bang. Jadi saya membuat umpan sendiri. Saya melihat ke depan, oh ternyata banyak yang menggunakan teknik-teknik memancing yang lebih modern seperti zaman sekarang ini. Tentunya akan membutuhkan sebuah inovasi baru buat nantinya apa ya, sebuah produk-produk baru buat memancing, jadi minatnya para pemancing lainnya juga. Jadi saya mohon doanya buat abang-abang, buat Ayu juga atas mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu sebuah tujuan yang bagus, ya, tujuan yang baik buat saya maupun buat orang lain. Terima kasih banyak abang-abang juga, Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agus dan semangat untuk melanjutkan hobinya. Semoga hobi yang ditekuni nanti menjadi peluang rezekimu. Baik, kita baru satu pertanyaan. Oh iya, boleh. Agus diminta sama Bang Johan untuk maju terlebih dahulu untuk memberikan souvenir dari Bang Johan. Nah, untuk teman-teman yang lain, silahkan, kita masih ada stok 11, sedangkan kita dibatasi waktu. Jadi silahkan jika ingin bertanya, singkat, jelas, dan padat, nanti juga akan langsung dijawab oleh abang-abang dan Ayu yang ada di sini. Ya silahkan Agus. Silahkan. Spesial baju dari Bang Johan. Tim dokumentasi mungkin bisa mendokumentasikan. Oke, siap. Baik, selanjutnya kawan-kawan, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kita masih punya slot 11 reward khusus untuk para penanya di hari ini. Ada bajunya masih tersisa 2, kemudian paket pulsa masih tersisa 3, dan dari Ayu Ariska masih tersisa 6, 4 khusus perempuan, 2 untuk cowok. Silakan. Oke, silakan yang di belakang. Perkenalkan, nama saya Hete Estora, saya siswa dari kelas 12 multimedia. Di sini saya akan bertanya, di antara abang-abang Ayu-Ayu ini lebih memilih antara kerja atau usaha dulu nih?
Karena kedepannya kami juga belum tahu untuk arahnya kemana. Jadi saya ingin motivasi dari abang-abang semua, ayu-ayu untuk memilih kerja dulu atau usaha. Terima kasih. Berarti ini ditujukannya ke siapa nih? Ke semuanya. Oh, berarti mungkin Bang Momon kali ya, karena pernah di dunia kerja dan juga sekarang sebagai pengusaha untuk menjawab pertanyaan dari adik kita tadi. Silakan Bang. Jadi ya tadi juga udah dijawab dulu. Kalau bisa sih bekerja sambil berusaha ya. Karena kan kerja itu nggak 24 jam. Ya apalagi kalau dulu saya itu kerjanya kan jadi penjual online tuh, pelapak online. Yang namanya pelapak online tuh everyday is holiday ya. Jadi setiap hari itu liburan. Enak nggak? Jadi YouTuber itu juga everyday is holiday. Mancing dibayar, makan dibayar, ngebacot dibayar, main game dibayar. Enak nggak? Joget dibayar. Sekarang tuh udah serba enak gitu loh ya. Jadi itu aja sih, mungkin kalau bisa sih kerja sambil belajar ya, atau sekolah sambil bekerja. Toh tidak mengganggu waktu sekolahnya atau waktu kuliahnya. Kalau dulu memang agak sulit ya. Kalau kerja sambil sekolah kan dulu paling kerja sambil kuliah. Saya dulu pernah kerja sambil kuliah, bagi waktu part time ya. Nah kalau sekarang kan kita bisa kerja tuh berbarengan bahkan sambil kuliah. Ya kan boleh kan kalau misalnya di kampus balas pesan gitu kan, ready kak, ready sis gitu, tarik sis semongko, boleh kan, gak masalah. Mungkin di sekolah juga kalau misalnya ada sekolah yang membolehkan siswa-siswinya bawa HP kan sekitar jawab ready kak, ready siap kirim sis. Nah itu kan bisa ya. Jadi kalau bisa sih dimulai dari sekarang. Kayak Bang Johan lah, yang paling benar tuh kayak Bang Johan, dari SD itu udah mulai jadi pengusaha. Jadi besarnya udah jadi benar-benar pengusaha. Kalau saya sih kategori agak telat berusaha ya. Kalau nggak sih nggak ke kapuk, nggak jadi pengusaha. Ya kapuk nih yang bikin saya jadi pengusaha. Terima kasih. Baiklah. Siapa namanya? Hetty. Nah, untuk Hetty, kalau kamu bisa menjalankan dua-duanya, kenapa kamu harus memilih? Jadi, kalau kamu yakin kamu bisa kuliah sambil bekerja itu, kenapa kamu harus memilih salah satu? Malahan ketika kamu bekerja sambil kuliah itu, kamu tidak perlu lagi membebankan biaya kuliah kamu itu kepada orang tua. Kamu bisa biaya kuliah kamu sendiri seperti saya kan, karena saya kerja sambil kuliah, jadi orang tua itu tahunya saya udah kuliah gitu. Mereka nggak tahu saya semester berapa, sekarang saya gimana. Jadi saya, karena murni dari awal itu saya sendiri, urus apapun sendiri, biaya kuliah sendiri. Jadi untuk kamu, kalau kamu bisa menjalankan kuliah sekaligus bekerja, kenapa kamu harus terbebani dengan itu semua? Tergantung dari diri kamu, bagi kamu manajemen waktunya seperti apa. Kalau dari aku sendiri, manajemen waktunya dari pagi sampai sore fokus ke kerjaan, terus pulang kerja fokus ke kuliah. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Momon sama Ayu Ariska juga, dan untuk Hetty atas pertanyaannya. Mengingat kita waktunya tersisa 10 menit, jadi saya rasa untuk door prize yang kita punya itu kita bukan dari pertanyaan, tapi ya siapa yang bisa menjawab itu yang akan mendapatkan door prize. Mungkin nanti abang-abang yang ingin memberikan pertanyaan kepada para peserta kita hari ini untuk menghabiskan reward yang kita punya, karena dari panitia pun ternyata sudah menyiapkan 3 reward juga untuk para peserta. Tapi sepertinya beberapa peserta juga lagi mengurus pemberkasan administrasinya. Boleh nanya enggak? Kenapa, Mem? Boleh nanya enggak? Enggak. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Mem. Boleh ya? Mungkin bisa menggunakan mic yang ada di belakang. Terima kasih Kak Maulidan. Mungkin ini pertanyaannya untuk CEO Boleh ID, Bapak Ferdinand. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Kepala. Ada pertanyaan Bapak sedikit. Bagaimana caranya
Bapak yang dulu sering membuat kesal para guru, ya udah bocoran ya, yang sering membuat kesal guru, tapi bisa mengibarkan karirnya menjadi CEO, gitu. Terus kira-kira kami sebagai guru menghadapi anak-anak ya. Kira-kira bagaimana tekniknya seperti itu? Karena duplikasi untuk yang ya rada-rada suka bolos seperti tadi Pak Johan juga bilang kan, itu ada gitu ya. Jadi gimana tekniknya atau trik dan tipsnya sebagai guru kita bisa menstimulus anak itu bisa berubah seperti itu. Itu aja mungkin pertanyaannya untuk Pak Ferdinand juga Pak Johan deh, karena kan tadi ceritanya kan juga mengalami hal yang sama kan, pernah mengalami hal seperti itu. Kalau dulunya kesannya positif, kalau sekarang negatif Pak. Jadi kalau anak-anak bolos itu nggak usah disuruh bolos. Kalau dulu bolosnya bagus mungkin ya, ada sesuatu yang ini, kalau ini enggak, bolosnya ya nongkrong, kalau enggak gimana gitu ya. Seperti itu aja. Terima kasih Kak Maulidan. Ya, terima kasih Mem. Mungkin ini sedikit curhatan dari perspektif gurunya kali ya. Dari perspektif guru mengenai kondisi keadaan siswa kita saat ini. Nah, mungkin dari Abang berdasarkan pengalaman yang Abang dapat ketika merintis usaha dengan pengalaman bahwa dulu pernah bilang suka bolos segala macam, itu gimana Bang? Dan kemudian mungkin bisa berbagi tips nih untuk para guru biar mereka bisa menghadapi kawan-kawan yang notabene masih dalam keadaan labil seperti itu. Silakan Bang. Jadi saya jawab ya, karena saya ini takut tadi yang bisikin Ibu Kepsek itu guru-guru saya di SMA Negeri 1 lihat ya. Karena kan pasti tahu lah bocoran-bocorannya saya kayak apa gitu. Sebulan masuknya berapa kali gitu ya. Jadi saya nggak enak nih, langsung saya kasih paket data. Buat guru yang nanya saya kasih 100.000 ya. Hitung-hitung udah bantu saya biar bisa jadi orang bener gitu ya Bu ya. Jadi dulu tuh gini Bu ya, sebenarnya saya tuh pengen nyaman di sekolah gitu ya. Nanti ini langsung ngejawab gimana sih tipsnya biar guru itu bisa menundukkan saya, karena ketika saya dikembalikan ke keluarga, saya kembali dimasukkan ke sekolah. Sayangnya bukan sekolah negeri tapi sekolah swasta, salah satu sekolah swasta di Sungai Liat. Saya nggak sebutin nama sekolahnya, tapi inisialnya aja, Sekolah Setiabudi namanya ya, inisial aja. Ada di Sungai Liat gitu ya. Oh ya. Nah jadi ketika saya SMA itu Bu, kalau boleh jujur, saya tuh kurang mendapat perhatian lebih Bu. Ya, karena kan umurnya SMA itu udah nggak bisa. Kamu cuci kaki, bobok siang. Kamu jangan nakal, udah nggak bisa. Treatmentnya anak SMA itu dijadiin teman, friend. Ya, ibu harus tahu apa yang dia sebenarnya rasakan gitu. Karena masa-masa SMA itu benar-benar masanya keakuannya tinggi sekali. Siapa yang paling benar itu aku, yang paling hebat itu aku, yang paling kece itu aku, yang paling keren itu aku, semuanya keakuan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, tipsnya itu saya dapat ketika saya masuk ke sekolah Setiabudi. Di Setiabudi itu saya ngerasa dijadikan teman sama guru. Bahkan wali kelas saya itu kalau saya bolos nggak dijagur Bu, atau nggak disuruh jemur, enggak. Di Setiabudi itu ditegur, dipanggil ke ruang BP, diajak ngobrol, bahkan ditraktir makanan dan minuman. Coba duduk sini dulu, ngomong sama ibu. Masih ingat kepala wali kelas saya dulu namanya Ibu Irma. Ya, Ibu Irma tuh baik banget. Dia brother and sister sama saya. Coba kamu duduk sini dulu, cerita sama ibu. Kemana emang bolosnya? Main musik. Lagu apa? Ditanya lagu apa? Lagu Jamrud Bu. Yang mana? Yang asal British. Oh itu enak, beatnya enak. Oh bisa double pedal? Bisa Bu. Oh ya, nanti kalau bisa pas kamu ngeband ada ibu, tapi hari Minggu ibu temenin. Kalau perlu ibu traktir latihan bandnya. Nah, jadi di sana saya tersalurkan hobi bermusik saya Bu. Kalau di Semansa kan taunya fisika, matematika, kimia dan itu Bu. Sementara saya orang bukan pakar kimia, nggak ada niat juga saya mau jadi dokter Bu. Ya, jadi menurut saya ya itulah Bu, harus belajar psikologis, karena kan ya remaja itu makhluk yang kompleks menurut saya.
hanya dengan perhatian dan kasih sayang mereka akan lulus. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau dengan bentakan, saya nggak mau tahu, kamu cuci kaki langsung masuk ruangan. Misalnya nih di versi rumah tangganya, kamu langsung tidur. Itu udah nggak segitu. Anak SMA itu udah nggak gitu. Justru harus belajar dari hati ke hati gitu. Itu tipsnya. Dan kenapa saya bisa sampai seperti ini? Yang saya bilang tadi, Ibu, mungkin yang nakal atau di atasnya nakal tuh ada lagi yang namanya autis ya, Bu ya. Butuh perlakuan khusus, Bu. Sebenarnya anak nakal itu nggak bodoh tapi pinter, karena kan saya harus bikin alasan setiap hari kepada wali kelas saya, hari ini nggak masuk apa ya, masa ngeband terus apa nggak capek gitu. Saya harus berpikir. Terus kalau bolos lewat mana, sebenarnya itu nggak boleh ya, Bu ya, nggak boleh. Tapi itulah pelajaran hidup. Pak Nadiem tuh pernah bilang, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Bu, kalau di sekolah itu kita diajarkan berenang di kolam renang, tapi kehidupan sebenarnya itu adalah lautan. So siswa-siswi itu juga sebenarnya harus dibekali dengan soft skill. Tadi saya punya paparan sebenarnya terkait soft skill, cuman karena waktunya mepet, saya juga ngelihat nggak ada slide, jadi saya nggak bisa paparkan. Tipsnya yaitu di sekolah mulai harus diajarkan leadership, kepemimpinan, terus juga kerjasama tim atau working team, terus juga mereka harus bisa ngambil keputusan sendiri, dan yang terakhir itu bisa mampu mengenali potensi yang ada dari dirinya gitu. Jadi ya mungkin pendidikan formal itu penting, menurut saya penting, tapi kalau itu dijadikan 100%, kamu harus jago matematika, kamu harus jago fisika, ya karena otaknya bukan otak fisika nggak akan bisa juga, Bu. Karena Pak Nadiem pun sudah mengakui kita diajarkan berenang di kolam renang. Kehidupan sebenarnya itu lautan. Terima kasih, mungkin itu, Bu, yang bisa saya bagi. Nah, ya terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit ya, Bu ya. Yang pertama, karena kita juga mantan murid ya. Kenapa zaman dulu kita hobi bolos ya kan? Aduh, dulu zaman di SMA 1 Kelapa itu Pak Usman, Pak, kepala sekolahnya, terkenal galaknya, tapi ya harus galak untuk mendidik anak-anak seperti ini biar jadi, ya kan? Tapi galaknya positif ya. Jadi saya kira kan di SMK ini atau di SMA akan ada mata pelajaran yang wirausaha ya, wirausaha. Jadi saran saya untuk guru-guru harus mengetahui dulu hobi anak-anak ini apa, ya kan? Jadi kita harus bisa menyikapinya dulu nih, memilihnya nih. Misalnya hobinya di bidang bengkel, ya kan? Perbengkelan kan anak muda sekarang ini kan banyak nih hobi-hobi balapan yang positif ya. Jadi kita bisa, kalau wirausaha ini kan kalau guru kan memberi materi, Bu, sesuai dengan ada yang di buku, bukan dengan pengalaman, ya kan? Jadi saran saya ke depannya lebih banyaklah mengundang para narasumber dari luar yang sudah sukses atau sudah berpengalaman ya, untuk memberi materi. Jadi anak-anak di sekolah ini tidak jenuh, tidak melulu yang dilihat hanya buku, ya kan? Tetapi kalau yang narasumbernya ini sudah berpengalaman, dia bisa memberikan pengalamannya, ya kan, tentang misalnya tadi perbengkelan tadi, ya kan? Nanti insya Allah bisa diterapkan oleh murid tadi. Kan di sini banyak yang masih sekolah, pulang sekolah dia bantu orang tuanya buka bengkel, ya kan? Banyak, karena apa? Hobi tadi. Nah, kita harus tahu dulu. Kadang-kadang kan siswa ini kan kalau kita nggak hobi tidur, ya kan, pura-pura ke WC, ya kan, taunya lama di WC kan, nggak tahu ngapain, ya kan, katanya ke kantin, ya kan, karena dia jenuh, dia nggak serak dengan hatinya, nggak sehati gitu loh. Walaupun ibarat gurunya udah habis suaranya jelasin begini nggak masuk. Tapi kalau misalnya kita setiap misalnya 1 bulan sekali kita undang narasumbernya, kalau nanti juga kalau mau saya bisa bantu. Contohnya misalnya seperti teman saya juga Dito itu CEO hotel di Wirisiden itu, dan banyak lagi teman-teman juga yang di HIPMI, Bang, yang dengan ibaratnya kehebatannya masing-masing lah di bidang mereka. Soalnya nanti kita undang. Dan saya mau nanya, HIPMI Go to School udah pernah kesini belum? Belum ya? Nah, insya Allah nanti saya akan laporkan ke
teman, ya kan, ke pengurus. Nah, nanti akan kita buat HIPMI Go to School. Jadi tapi kita harus tahu dulu, kita harus survei nih anak-anak misalnya kelas berapa? 12, hobinya apa dulu? Ya kan, misalnya hobinya banyaknya yang di misalnya pertanian. Ya, kita undang, kita kasih edukasi, pengalaman. Kalau dari orangnya langsung kan anak-anak ini biasanya dengar, Bu, lebih cepat cernanya dibandingkan gurunya yang ngasih apa materi udah bla 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 bla, ditanya apa nggak tahu. Nah, paham ya kan, pulang udah lupa, tapi iya ada pertanyaan nggak biar mau cepat pulang gitu kan. Mungkin itu saran saya kalau bisa, apalagi kan di SMK ini kan kalau menentu kejuruan ini, saran saya lebih banyak berinteraksi di orang-orang yang narasumbernya dari luar. Nah, jadi lebih banyak pengalaman yang didapat dan untuk apa siswa kita ini, ya kan. Nah, mungkin itu sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Momon dan Bang Johan. Mungkin yang saya garis bawahi, kalau dari Bang Momon tadi menggaris bawahi mengenai psikologis, lakukan pendekatan secara psikologis kepada siswanya, maunya seperti apa, mungkin seperti itu. Dan dari Bang Johan tadi lebih ke ajak orang-orang yang di luar untuk memberikan pengalaman, kemudian memberikan arahan kepada teman-teman siswa tadi agar mereka memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, bukan hanya sekedar dalam ruang lingkup sekolah itu saja. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan dari Mem Yeni. Pertanyaan dari kepala sekolah dari Ibu Zaryati yang saat ini lagi di Jakarta melalui Mem Yeni. Nah, kawan-kawan, mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya batasi sampai di sini karena memang keterbatasan waktu. Tapi kita masih memiliki door prize, yang mana door prize dari SMK itu ada 3 door prize, kemudian dari Kak Ariska itu masih ada 6, dari Bang Johan masih ada 2. Ke kepala sekolahnya. Ya, berarti ada door prize untuk kepala sekolah, untuk Ibu Zat dari Bang Johan 1, nanti diserahkan mungkin ke Mem Yeni. Mungkin bisa langsung ke sini, Mem. Untuk teman-teman dokumentasi, mungkin bisa mendokumentasikan. Ya, mungkin bisa dibuka Bang biar lebih terlihat lebih jelas sambil didokumentasikan oleh teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lain silahkan mempersiapkan diri untuk mendapatkan door prize. Dari Bang Momon tadi masih ada 2 paket, kemudian dari Bang Johan masih ada 1, dari Kak Rizka masih ada 6, dan dari SMK masih ada 3. Oke, siap. Oke, kita langsung mulai saja. Mungkin abang-abang ada yang ingin ditanyakan dulu ke mereka untuk referensi. Oke. Ya, saya mau tanya nih ya, cepet-cepetan aja angkat tangannya, pertanyaannya mudah. Lumayan pakai data buat Zoom 50.000. Hewan apa yang paling sederhana? Silakan Pak, saya Wulan Samasari. Menurut saya jawabannya semut. Kalau salah nggak apa ya Pak? Ya nggak apa-apa ya, salah ya. Saya jawab aja biar cepat. Hewan yang paling sederhana itu kadal. Ala kadalnya. Jadi ibu yang bertanya sama adik yang buat ibu jawab. Teleponnya dicatat ya, kamu Tiara ya. Nanti biar saya bisa dikirimkan. Iya, sama Agus ya, berarti masih satu lagi ya. Satu lagi ya, satu lagi biar 1, 2, satu lagi, satu pertanyaan lagi. Ayam apa yang paling gede? Perkenalkan, nama saya Suwadi. Ya. Coba ulangi pertanyaan kedua. Jangan dibilang. Ayam apa? Yang paling besar. Ya. Ayam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri.
membahagiakan kedua orang tua dan menjadi contoh bagi adik-adik saya. Oke, semoga tercapai ya. Semangat selalu. Amin. Silakan yang mendapatkan reward tadi untuk maju ke depan. Sudah baik, terima kasih kepada teman-teman. Silakan untuk kembali dan untuk abang-abang dan ayo kita closing terlebih dahulu, baru kita untuk bubar nantinya. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan abang-abang dan ayu-ayu pemateri pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bang Momon, Bang Johan, Ayu Ariska atas materi yang telah disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Semoga itu bisa membuka wawasan semuanya, teman-teman semuanya. Kemudian selama saya dari apa yang disampaikan tadi dapat saya tangkap bahwasanya yang pertama teman-teman harus lakukan, kenali diri teman-teman masing-masing. Jadikan hobi, usahakan jadikan hobi yang teman-teman lakukan menjadi sumber rezeki kawan-kawan semuanya. Jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita tidak mencoba, ketika kita takut untuk berusaha, maka itulah adalah kegagalan sesungguhnya. Terima kasih mungkin Rizka, Bang Johan, Bang Momon, selama saya menjadi moderator kegiatan kita pada pagi hari ini, banyak sekali kekurangan-kekurangan karena saya juga masih fakir akan ilmu, terkhususnya dalam moderator kegiatan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih kepada para panitia yang sudah mengundang para pemateri dan juga sudah mengundang saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di Job Matching tahun 2021. Saya akhiri kegiatan talk show kita pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.